Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur ya masih bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan gitu ya. Nah, sekarang di sini di topik kali ini akan saya bahas gimana sih caranya mempraktekkan analisis regresi gitu ya, regresi linier di sini dengan menggunakan softwarenya SPSS. Ya, nanti yang baru-baru join kalau saya agak telat admitnya mohon dimaklum ya. Oke, kemudian di sini apa namanya? Di sini ada contoh ya. Saya ambil contohnya filenya nggak yang tidak yang apa namanya yang susah lah, yang gampang saja. Misalnya judulnya pengaruh kepuasan terhadap loyalitas gitu ya. Misalkan seperti itu. Dua variabel aja dulu deh. Nah, kepuasan pelanggan ya diukur dengan 5 indikator ya atau 5 butir pertanyaan. Bisa pertanyaan, bisa juga pernyataan. Yang membedakan kalau pertanyaan itu kan tentu saja kalimat tanya. Ya, misalnya bagaimana pendapat Anda itu pertanyaan. Tapi kalau pernyataan misalnya perusahaan telah memberikan pelayanan yang baik gitu, yaitu pernyataan gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya kepuasan pelanggan ya diukur oleh 5 butir pertanyaan atau pernyataan. Loyalitas diukur dengan juga 5 butir pernyataan. Nah, nanti ini ya dalam prakteknya nih teman-teman kalau kalau udah terjun ke lapangan atau penelitian skripsi, kita bisa menentukan kita bisa menyusun angket penelitian ya. Itu tentu saja berdasarkan indikator yang kita susun berdasarkan teori gitu ya. Jadi kita bisa bikin pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja berdasarkan indikator. Nah, indikator dari mana? Indikator itu adalah dari teori. Makanya semua saling berkaitan ya. Bab 1 kita bicaranya fenomenanya apa, bab 2 itu kan tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustaka itu kita pergunakan teorinya teori siapa. Dari mulai definisinya apa, definisi tiap variabel, kemudian ya kalau ada dimensi-dimensinya, kalau langsung ke indikator juga boleh ya. Seperti itu. Nah, dari situ dari indikator tersebut baru kita jadikan butir-butir pertanyaan atau pernyataan juga bisa gitu ya. Nah, ini contoh saja, contoh misalnya di sini saya punya berapa responden yang saya lupa nih. Ada 30 ya, 30 responden misalnya begitu. Saya ingin mengukur ya gimana pengaruhnya kepuasan terhadap loyalitas. Seperti itu ya. Kepuasan ada 5 butir ya, 5 item, loyalitas juga ada 5 item. Oke, ini sebelumnya variabel statis sama loyal saya hapus aja ya karena memang ini tadi hanya buat latihan aja. Oke, saya akan unjukkan caranya gimana. Nah, nanti kan kalian nanti punya responden berapa kan ya, ukuran respondennya itu udah kita bahas tuh. Misalnya ukuran respondennya ada 200 ya atau 300 gitu ya. Nah, sebelum kalian terjun ke lapangan baik mendistribusikan angket secara langsung maupun via Google Form ya seperti yang tadi saya contohkan, tentu kita harus menguji dulu kualitas dari instrumen kita. Gitu ya, kita uji dulu apakah instrumen kita telah memenuhi unsur validitas dan reliabilitas gitu ya. Nah, dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas itu masuk dalam tahapan pretest ya. Pretest itu semacam uji coba. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, misalkan tadi respondennya 200 gitu ya, sebelum kita mengambil data dari 200 responden tadi, maka kita lakukan uji coba dulu. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan di tahap pretest, di tahap uji coba. Ya, kalian uji coba dulu angket ini ke berapa? 30 misalnya gitu ya. Nanti kalau dari hasil pretest ini sudah oke, baru ya kalian boleh melakukan penelitian utama ya, studi utamanya.
Berapa tuh misalnya 200 responden misalnya gitu. Seperti itu ya tahapannya. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan di tahap awal. Ya, di tahap pretest sebelum kalian mengambil data pada penelitian studi utama atau penelitian utama. Ya, gitu caranya ya. Jadi kalau kalian respondennya 200, uji validitas sama reliabilitasnya bukan dilakukan di 200 tadi. Itu keliru gitu ya. Yang betul uji validitas dan reliabilitas itu kan uji coba untuk memastikan bahwa pengukuran kita itu sudah baik. Gitu ya. Jadi kita uji coba dulu misalkan 30 orang. Kalau di 30 orang sudah oke, baru kita boleh melanjutkan ke studi utama. Studi utama kita. Ya, berapa orang ya tadi misalkan responden kalian 200 misalnya ya. Ya udah, berarti baru lakukan ambil data dari 200 orang. Oke ya, seperti itu. Nah, ini contoh saja, ini contoh saja. Ya, ini saya lakukan misalkan pretest misalnya ya ke 30 orang. Saya punya 2 buah variabel. Variabelnya kepuasan sama loyalitas. Nah, nanti kalau pakai SPSS sama pakai SEM juga sama. Ini semua dikasih labelnya jangan yang panjang-panjang ya, yang singkat-singkat aja. Ya, di SEM juga sama. Nanti kalau mau pakai AMOS, mau pakai LISREL pun sama. Ya, kalian pakai singkatan-singkatan aja kayak gini misalnya SATIS gitu ya. Akronim dari satisfaction misalnya gitu. Loyal akronim dari loyalitas misalnya gitu ya. Jadi statis 1, statis 2, statis 3. Ya, Kevin silakan. Ada yang mau tanyain? Boleh. Kevin raise hand tadi. Nggak jadi? Oke, kalau nggak jadi saya lanjutin lagi. Ya, jadi statis 1, statis 2, statis 3, statis 4, statis 5 artinya ini 5 butir pertanyaan di variabel satisfaction atau di variabel kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan kita lakukan uji ini dulu validitas dan reliabilitasnya. Caranya gimana? Nah, ini saya sampaikan ya. Saya sampaikan bahwa ada beberapa versi memang ya, ada beberapa versi yang beredar ya di luaran sana tentang melakukan uji validitas. Ini juga sempat saya bahas nih di konten YouTube saya ya, yang CFA itu. Yang pertama dilakukan biasanya mengkorelasikan butir sama total. Misalnya ini ya, ini kan satisfaction ada 5 nih ya. Berarti kita harus bikin dulu variabel total dari tiap-tiap indikator ini. Ya, sebenarnya total maupun average atau rata-rata nanti hasilnya sama aja. Ya, jadi kalau kalian rata-ratakan boleh, kalian jumlahkan boleh. Ya, memang ini nanti perdebatan ya, ada perdebatan tapi saya tidak masuk ke perdebatan itu. Yang penting untuk kalian tahap S1 paham aja dulu gitu ya. Nah, yang beredar di luar sana ya adalah yang pertama melakukan uji korelasi antara butir sama total. Ya, berarti kita butuh satu variabel total. Ya, kalau di SPSS kita tinggal klik ini aja transform compute variable gitu ya. Ini tadi saya baru bikin, hapus aja. Misalkan ini target variabel itu nama variabelnya apa gitu ya. Nama variabelnya di sini misalkan saya kasih nama satis gitu ya. Atau kalian boleh satisfaction misalnya gitu ya. Boleh, yang penting jangan panjang-panjang. Satisfaction adalah skor penjumlahan dari satis 1, satis 2, satis 3, satis 4, satis 5. Jadi ini tinggal klik aja, mau diklik yang tombol yang ini boleh atau double klik juga boleh. Double klik gitu ya, terus tambah yang satis 2, yang mau diklik yang ini juga boleh. Itu ya, tambah lagi satis 3 gitu ya, tambah satis 4 gitu ya. Kemudian tambah lagi satis 5 gitu ya. Nanti akan muncul satu variabel baru namanya satisfaction. Ya, namanya akan muncul satu variabel baru namanya satisfaction. Gitu ya. Ini kita okekan. Ya, jadi di sini ini abaikan ya, outputnya abaikan tadi saya uji coba tadi datanya kan data baru bikin tadi ya. Execute katanya itu kan compute satisfaction sama dengan satis 1, satis 2, satis 3. Ini sama kayak prinsipnya Israel juga kan begini. Ya. Jadi prinsipnya sama. Nah, kemudian kita lihat di sini ada variabel baru muncul namanya satisfaction. Pak, ada komanya, Pak. Kenapa itu? Ya karena di sini di variable view-nya dia desimalnya 2. Ini bisa kita nolin juga nggak apa-apa karena kita nggak butuh ada desimal kan ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi. Nah, sekarang tidak ada desimalnya.
ya, satisfaction. Oke, kita bikin satu lagi deh ya, yang loyalitas ya. Loyalitas kita bikin ya, transform lagi ya, compute variable ya, kita misalnya nama variabelnya loyalty gitu ya. Loyalty. Oke. Loyalty adalah berarti penjumlahan dari loyal 1 sampai loyal 5 ya. Ini bisa kita hapus. Kalian boleh ketik juga sih, yang penting sama ya. Loyal 1 tambah loyal 2, ini saya ketik nih. Tambah loyal 3, tambah loyal 4, tambah loyal 5 ya. Nanti akan muncul variabel baru namanya loyalty. Gitu ya. Ini klik OK. Oke, ini yang ini abaikan ya. Tinggal yang bawah aja tuh compute gitu kan. Oke, berarti hitung. Ya, sekarang ada variabel baru tuh ya, loyalty. Ini juga masih ada desimalnya. Apa namanya? Kita revisi sedikit. Ya, kita revisi sedikit. Di sini tidak perlu ada desimalnya ya. Oke, jadi sekarang di sini bilangan bulat ya. Ini bisa kita geser-geser dikit. Bisa diatur sih sebetulnya di sana. Cuman ini males aja bolak-baliknya. Gitu ya. Nah, ini loyalty ya. Oke, sekarang kita lakukan dulu uji validitas dan reliabilitas. Ingat, uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan di tahap pretest. Kita uji coba dulu angket kita nih, udah benar belum nih? Udah oke belum nih? Gitu ya. Maka kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Gitu ya, di 30 orang. Ingat ya, ini jangan dilakukan di total responden kita. Misalnya responden kita ada 200, ini jangan dilakukan di 200 tadi. Gitu ya. Ingat ini unit tahapan pretest. Yang pakai SEM juga sama, harus pakai pretest juga sama. Ya, yang mau pakai SEM juga lakukan pretest gitu sebelum masuk ke penelitian utama atau studi utama. Oke, saya jelasin sekarang cara pertama yang umum beredar ya di masyarakat. Tapi cara pertama ini to be honest saya nggak rekomen ya. Saya tidak rekomen cara ini. Dulu juga saya sempat pakai cara ini, tapi sekarang sudah tidak lagi saya gunakan. Nanti saya jelasin kenapa ya tidak jangan lagi digunakan. Oke, cara yang pertama dilakukan orang biasanya memang mengkorelasikan ya, correlate. Cari sini analyze, correlate, pilihnya yang bivariat ya. Bivariat itu arti B itu 2, variat variabel pengukuran. Jadi korelasi antara 2 variabel sebetulnya ya. Nah, ini seperti ini ya, statis 1 sampai statis 5. Kita masukin yang satisfaction ya. Jadi nanti dia akan mengkorelasikan statis 1 sama satisfaction, statis 2 sama satisfaction dan seterusnya gitu ya. Ya. Ini kan correlation coefficient-nya basisnya Pearson katanya ya. Sebenarnya kita bisa juga mengacu ke Spearman karena kan kita berupa peringkat gitu. Tapi ya udahlah, karena teknik ini nanti tidak digunakan ya, khususnya saya pribadi sangat merekomendasikan teknik ini tidak digunakan. Ini hanya untuk informasi kepada teman-teman semua bahwa cara ini ada gitu ya. Oke, seperti ini caranya, statis 1, statis 2 sampai statis 5 dengan variabel totalnya tadi ya, satisfaction. Seperti itu. Ini udah flag significant correlation, cukup lah ini aja. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini outputnya. Ya, outputnya seperti ini. Mungkin akan saya perbesar tampilannya. Gimana ya caranya ya? Kayaknya bisa waktu itu. Ya udahlah, gini aja deh. Ya, ini kita bisa lihat cara bacanya gini. Mau baca ke bawah boleh, ke samping boleh. Ya, kalau mau ke bawah caranya gini. Ini ya kolom statis 1 sampai kolom statis 5. Kita bandingkan nilainya dengan satisfaction. Ya, contoh nih. Ini statis 1 ya, nilai korelasinya dengan satisfaction adalah ini 0,903. Ya. Korelasi antara statis 2 sama satisfaction adalah 0,882 dan seterusnya. Korelasi statis 5 sampai dengan satisfaction-nya adalah dengan satisfaction-nya adalah 0,687. Oke. Nah, jika kita mengacu ke teknik korelasi seperti ini ya, uji valid seperti ini ya, memang ini akhirnya valid semua. Ya, ini valid semua. Kenapa? Karena ini membandingkan R hitungnya ini nih 0,903, 0,882, 0,825, 0,832 dengan 0,687. Kita bandingkan sama R tabelnya.
Ya, kalian bisa browsing tuh Airtable. Airtable kalau 30 responden mungkin sekitar 0,3-an lah. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya koefisien korelasi 0,4 aja itu sudah valid ya. Padahal nanti korelasi 0,4 itu lemah gitu ya di ketika kita masuk dalam pemodelan nanti gitu ya. Nah, cara ini memang ada ya, cara ini memang ada. Tapi saya jujur nggak rekomen teman-teman pakai cara ini. Sebaiknya sudah tidak lagi digunakan cara ini. Terus cara berikutnya gimana Pak? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, cara yang kedua ada memang dengan memanfaatkan di uji reliabilitas. Kita bisa manfaatkan, kita lihat di situ skor korelasinya yang sudah dikoreksi. Kalau ini kan korelasinya betul-betul korelasi Pearson yang apa adanya gitu ya. Nah, jika kita mengacu ke teknik reliabilitas, kita bisa nanti peroleh nilai korelasi yang dikoreksi gitu ya. Caranya di mana? Caranya di sini dia analyze ya. Pilih scale, reliability analysis. Ya, ini kita masukkan semua statis 1, statis 2, statis 3 sampai statis 5 aja cukup. Satisfaction-nya nggak usah. Jadi kalau tadi korelasi butir sama total, kalau ini korelasi butir sama ya nilai skornya lah, skor faktornya lah, kurang lebih seperti itu ya. Default secara program. Gitu. Di statistiknya kita bisa pilih ntar. Ini kita masukkan dulu. Ya. Pilih statistics. Nanti kita checklist ini ya, scale if item deleted. Ini penting nih. Jadi kalau nanti hasilnya ada item yang direkomendasikan untuk dihapus karena mampu meningkatkan nilai Cronbach alpha, berarti di situ ada apa ya? Ada butir yang sebetulnya berpotensi untuk di remove ya, dikeluarkan dari model karena dapat meningkatkan nilai reliabilitasnya, kehandalannya. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada butir yang disarankan untuk dihapus untuk meningkatkan nilai Cronbach alpha, berarti item kita sudah baik semua. Itulah mengapa teknik korelasi yang pertama tadi tidak saya rekomendasikan karena nilai korelasi 0,4 itu sudah valid. Sedangkan kalau pakai teknik ini nanti bisa saja item tersebut disarankan untuk dikeluarkan ya. Jadi ini harus diceklis ya, scale if item deleted. Jadi ini berapa sih nilai scale-nya ya ketika itemnya kita hapus. Gitu ya. Ini aja sih sebetulnya cukup sih. Ya mau yang correlation-nya juga boleh sih antar item berarti ya. Korelasi antar item berarti. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita klik continue, klik OK. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Cronbach alfanya udah 0,885 ya. Kita lihat apakah ada item yang disarankan untuk di remove, di delete agar dia naik dari 0,885 jadi naik. Ada nggak? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Ini kan Cronbach alfanya 0,885. Kita di sini. Sebelah kanan. Cronbach alpha if item deleted. Jadi nilai Cronbach alpha ketika itemnya dihapus. Kalau item 1 dihapus, maka Cronbach-nya alfanya menjadi 0,835, malah turun kan? Nah, kalau malah turun berarti jangan. Ini statis 1 udah kuat. Ya, validitasnya udah mantep. Statis 2 kalau dihapus 0,842 malah turun. Berarti sini sudah kuat juga, jangan dihapus. Statis 3 859 0,859 juga turun, berarti jangan dihapus. Statis 4 0,862 ya menurun juga, maka itu sudah kuat juga, jangan dihapus. Hanya untuk statis 5 di sini, kalau statis 5 butirnya dihapus ya, dia naik tuh jadi awalnya 0,885 menjadi 0,892. Gitu. Ya, apakah ini kemudian dihapus? Ya gini, ya. Kalau Cronbach alfanya sudah tinggi, sudah jauh di atas 0,6, maka butir ini jangan dihapus. Ya, pertahankan saja. Gitu. Pertahankan saja. Tetapi lagi-lagi kita lihat sekarang ya. Nih. Sekarang kita lihat corrected item total correlation. Jadi korelasi ya yang sudah dikoreksi antara item sama total yang tadi tuh, teknik yang barusan.
item sama total korelasinya, tapi ini kita koreksi. Kita lihat skornya menjadi turun drastis dibandingkan yang tadi. Tadi kan nilai tinggi-tinggi nih. Tuh lihat ya, 0,9, 0,88. Yang tadi ya butir nomor 5 aja 0,687. Ya, ketika dikoreksi butir nomor 5 menjadi hanya 0,57. Ya. Kalau mengacu ke teknik ini sangat disarankan nilai koefisien korelasinya yang sudah terkoreksi ini ya di atas 0,5. Jadi butir nomor 5 ini sudah 0,57, sudah di atas 0,5. Walaupun dia kalau dihapus ya bisa meningkatkan kelompok alfa dari 0,885 menjadi 0,892, tetapi kita tidak boleh menghapus butir tersebut karena dia sudah terpenuhi nih ya ketentuan nilai koreksi dari korelasi item sama total sudah memenuhi gitu ya. Nah kalau nggak percaya misalnya ini benar nggak sih Pak kalau ini di remove di delete jadi 0,885 naik jadi 0,892 ya kita coba aja sama kita ya. Sekarang statis 5 saya remove ya. Statis 5 saya remove nih. Tadi teh scale ya. Scale. Nih statis 5 saya remove. Nggak dimasukin. Kita lihat. Tuh. Jadi 0,892 kan. 0,892. Tadi ketika butirnya belum di remove. Dia 0,885. Pas kan. Nih kalau item 5 di remove. Jadi 0,892 katanya. Pas kita coba tadi. Ternyata benar. Ya, jadi 0,892 gitu ya. Cuma karena tadi nilai korelasi koreksi dari item sama totalnya sudah di atas 0,5, maka butir tersebut jangan kita remove ya. Jadi ini dibalikin lagi aja. Ya, ini dibalikin lagi aja. Tetap dimasukkan yang tadi statis 5 ke sini. Jadi ini sudah baik hasilnya gitu ya. Oke, itu cara melakukan uji validitas yang kedua. Ini lebih saya rekomendasikan dibandingkan cara yang pertama. Ya, jadi nilai koefisien korelasi item sama total dilakukan koreksi di situ, ya. Nah, cara ketiga ini ya berikutnya yang sebenarnya lebih saya rekomendasikan. Ini sudah sempat saya jelaskan tuh, saya buatkan kontennya di YouTube ya. Jadi kalian di skripsi tulis aja analisis validitas angket menggunakan teknik analisis faktor dengan metode maksimum likelihood. Selesai gitu aja udah. Nggak usah dijembrengin rumus-rumus juga kagak ngerti ya. Gitu. Jadi karena kita bukan program studi statistik lah, kita program studinya manajemen. Jadi nggak perlu kita jembrengin data rumus-rumus ya. Kita sendiri nggak ngerti ya. Tulis aja begitu. Uji validitas. Judulnya kan pertama uji validitas dan rehabilitas ya. Uji validitas dan rehabilitas dilakukan pada tahap pretest. Ya simak nih baik-baik nih ya. Kalian boleh dengerin lagi nanti atau simak lagi di YouTube. Ketika nanti di metode kalian tulis. Ketika pembahasan validitas dan reliabilitas kalian tulis begini. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada tahap pretest. Ya, pada tahap pretest. Atau di tahap pretest pada responden misalnya sebanyak 30 orang gitu ya. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah menggunakan teknik analisis faktor dengan metode estimasi. Metode estimasinya adalah maximum likelihood. Kenapa metode ini digunakan? Supaya hasilnya sama. Mau pakai SPSS, mau pakai SEM, Lisrel, Amos, hasilnya akan sama. Gitu. Metodenya sama, hasilnya sama. Ya. Jadi metode ketiga inilah yang lebih saya sarankan untuk digunakan. Caranya gimana Pak? Caranya gampang banget. Ya, sangat mudah. Yang sudah saya demokan juga ya
di YouTube. Mungkin kalian bingung di YouTube. Ini lebih saya jelasin lagi sekarang lebih rinci. Ya, jadi kita menggunakan analisis faktor. Jadi analisis faktor itu ada dua. Ya, ada yang dikenal dengan exploratory factor analysis. Satunya lagi atau EVA, ya exploratory factor analysis EVA. Yang kedua adalah confirmatory factor analysis atau CFA. Kalau EVA atau exploratory factor analysis, butir-butir ini ya semua istilahnya kita belum tahu dia mengelompok kemana. Nah, yang kita lakukan kan nggak gitu. Yang kita lakukan kan kita sudah tahu butir statis 1, statis 2, statis 3, statis 4, statis 5 adalah indikator-indikator yang dibentuk, ya indikator-indikator yang menjadi cerminan dari variabel kepuasan. Di mana kepuasan itu sendiri kita mengacu ke teori siapa, kan gitu. Ya, jadi ingat kalian harus basis teorinya kuat, ya. Kemudian indikatornya ada, baru bisa bikin kuesioner. Gitu. Ya, baru bisa bikin kuesioner. Nah, kuesioner baru diuji. Paham ya? Jadi kita menggunakan analisis faktornya yang konfirmatori. Kita mengkonfirmasikan bahwa benar statis 1, statis 2, statis 3, statis 4, statis 5 adalah punyanya variabel satisfaction, bukan punyanya variabel loyalty. Begitu pula yang loyalty. Loyal 1, loyal 2, loyal 3, loyal 4, loyal 5 adalah butir-butir pengukuran dari loyalty. Maka kita mengkonfirmasikan, konfirmatori. Ya, jadi lebih paham ya. Kita menggunakan analisis faktor. Ya, teknik yang pertama tadi exploratory factor analysis, EVA. Kalau itu sifatnya kita belum tahu nih dia bakal bergerombol kemana nih butir-butir ini, kita nggak tahu. Nanti akan membentuk jadi klaster apa kita nggak tahu. Tapi kalau yang konfirmatori kita mengkonfirmasikan bahwa item-item ini ada loh induknya gitu. Udah ada kelompoknya. Dari mana ada kelompoknya? Ya itu udah dari teori tadi. Makanya kalian kalau nggak punya landasan teori yang kuat, ya udah gitu ya. Ya runtuhlah hasil penelitiannya. Gitu ya. Jadi pastikan kalian menyusun angket itu ada indikator yang berasal dari teori. Teori dari mana Pak? Ya kalian harus baca buku ya atau artikel jurnal. Saya sangat merekomendasikan artikel jurnal. Indikator itu kalian ikutin aja dari jurnal. Ya. Dan ingat ya, kalau misalkan ditanya dari mana, dari internet Pak, itu bukan jawaban internet mah. Dari artikel ini Pak yang berada di jurnal ini, itu baru mantep. Ya. Jadi jangan lagi menjawab nanti dari Google Pak. Ya elah, kan udah diajarin pakai Google Scholar. Ya, dari artikel apa? Oh, artikel jurnal ini Pak. Jurnal apa? Jurnal ini. Gitu jawabnya nanti ya. Baik, kembali lagi ke sini. Ya. Itu tadi uji validitas teknik yang kedua. Teknik yang ketiga yang udah saya demokan tuh ya, kalian pilih analyze, pilih yang ini ya, dimension reduction, jadi mereduksi dimensi ya. Jadi dari banyak variabel direduksi. Kalau kita kan konfirmatori ya. Jadi dari 5 indikator direduksi menjadi hanya 1. Ya, kita pilih statis 1 sampai statis 5. Seperti ini ya. Nanti di sini kita cek aja deskriptifnya. Kita bisa pilih yang anti-image ya, KMO, kita bisa pilih ini. Kemudian cukup lain aja lah. Sebenarnya ini kan kalau exploratory sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah, extraction-nya, nah di sinilah jangan principal komponen. Kita pilihnya maksimum likelihood. Kalau kalian menulis rumusnya boleh aja sih, browsing aja lah. Maksimum likelihood gitu. Biar keren gitu ya. Boleh lah. Ini apa lagi? Co-participancy. Oke, ya ini pilih menjadi maksimum. Itu yang pakai annotation dihapus dulu. Nah, oke ya. Pilih maksimum likelihood ya. Nanti based on eigenvalue boleh lah seperti ini ya. Mau fix number juga bisa sih. Kalau fix number itu jadi nanti dia akan difixkan faktor yang terekstrak berapa. Tapi sementara bisa begini nggak apa-apa. Oke ya, kita continue. Ini rotationnya kita pilih yang saya biasanya pakainya yang varimax ya. Varian maksimum. Seperti itu ya. Ini kita continue lagi.
Skornya kalau mau disimpan sebagai variabel boleh jadi faktor skor gitu ya. Jadi faktor skor. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini aja lah cukup lah. Ini option apa sih? Lupa saya. Ini cukup deh. Oke, kita klik oke sekarang ya. Nah, ini sebenarnya juga mirip-mirip kayak reliabilitas nih ya. Kaiser Meyer Oikin measure of sampling adequacy. Ini kan 0,836. Berarti sebenarnya sudah bagus ya item-itemnya. Kita pilih yang anti-image ya, statis 1, statis 2 sampai statis 5 ya. Ya, yang ini nih yang anti-image correlation. Ya, kita lihat di sini nih ya kan ya. Di sini diagonal bacanya ya. Statis 1 dengan statis 1 0,809. Statis 1 sama statis yang lain itu nilainya rendah semua, buruk. Jadi benar ini statis 1 udah oke. Statis 2 ya. Kita lihat lagi ke sini, sama statis 2 0,861. Statis 2 sama yang lain juga rendah-rendah. Jadi kalau kita baca secara diagonal, ini semua udah oke. Ya. Jadi measure of sampling adequacy. Jadi udah memenuhi kecukupan lah, kelayakan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kita cek lagi. Di sini yang penting nih. Nah, ini. Ya, ini yang penting. Nih. Ini terbentuk satu faktor, berarti benar. Kan variabel kita adalah kepuasan pelanggan, satu variabel doang, satu faktor doang. Jadi 5 item tadi membentuk satu faktor. Faktornya apa ya? Kepuasan pelanggan. Jadi benar mengkonfirmasikan bahwa butir-butir tersebut adalah berasal dari faktor yang sama. Ini hasil ini adalah nilai validitasnya. Kalau di SAM ini disamakan standardized loading factor. Jadi faktor loading yang sudah dibakukan. Jadi ini pasti nilainya maksimum 1. Ya, maksimum nilai 1 kayak korelasi maksimum nilai 1 ini korelasi juga sama. Sama korelasi, tapi perhatiin deh, korelasi ini lebih mirip dengan yang tadi kan. Yang apa pakai scale ya. Scale kan tadi sini 5 komaan lah. 5,7 mirip. Jadi ini memang pendekatan ini yang lebih apa ya, lebih disarankan lah ya dalam melakukan uji validitas karena nanti hasilnya akan sama ketika kita konfirmasikan dengan menggunakan pendekatan SAM misalnya gitu ya. Ini hasilnya pasti sama. Saya udah buktiin kan ya di YouTube ya. Udah saya buatin kontennya dan hasilnya sama. Ya, ingat ini patokannya adalah kalau menggunakan teknik ini adalah harus lebih besar dari 0,5. Ya, nilai loading faktor. Ini kan faktor tuh, faktor matriks kan? Ya. Jadi kalau di SAM istilahnya nilai loading faktor, tapi sebenarnya nilai faktor. Ya, nilai faktor kan loading luarannya kan, loadingnya luarannya. Ya, yang dibakukan. Kenapa dibakukan? Kalau dibakukan nilai maksimumnya 1. Jadi kalau ada masuk kadang ya itulah ya. Pokoknya dosen kita semua baik hati lah ya. Saya sering juga nguji atau bimbing atau nguji gitu ya. Mendapatkan nilai udah keren gitu pakai SAM gitu ya, tapi nilainya di atas 1, udah pasti kan keliru itu. Ya, jadi kita tidak hanya bicara gaya-gayaan, wah pakai SAM gaya hebat ya. Kalau salah ya salah aja gitu ya. Nah, ini maksimumnya harus 1. Ya nggak mungkin lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 kalian berarti salah gitu ya. Oke, itu untuk uji validitas. Di SAM juga ada namanya goodness of fit. Ya, kalau yang kalian pakai SAM. Ya. Ini juga sama, akan munculnya hasil ini mirip sama yang CFA Indonesia sama. Tapi saya belum masuk ke SAM dulu ya. Saya masuk ke SPSS dulu biar teman-teman yang pakai SPSS juga pede. Ya, jadi kalau ada yang ngomong misalnya apa tuh pakai SPSS kuno ya kalian bisa kasih aja linknya gitu ya. Link videonya. Sama aja Pak, sama aja Bu. Gitu. Ya, jadi kalian gunakanlah metode ini, tulis di proposalnya, tulis deskripsinya. Uji validitas menggunakan teknik analisis faktor dengan metode estimasi maksimum likelihood. Kalau kalian mau kasih rumusnya boleh lah, saya juga nggak ngerti tuh cara baca rumusnya. Tapi kalau mau keren, taruh aja rumusnya. Ya boleh-boleh aja, gitu ya. Oke, itu uji validitasnya. Nah, sekarang kita cek reliabilitasnya. Sebenarnya tadi udah didemoin ya, reliabilitas. Ini udah butir udah oke semua nih, udah valid semua. Sekarang kita cek reliabilitasnya. Reliabilitasnya 1 sampai 105. Metodenya alpha. Sebenarnya metode macam-macam ya.
Ada alpha, split half, Goodman, paralel, seg paralel. Jadi kalau split half itu dibelah 2. Ya kalau ada 10 butir berarti dibelah 2, 5 gitu. Kita pakai teknik alpha. Cronbach. Cronbach itu nama orang ya. Nah, kita lihat di sini nilai Cronbach alfanya adalah 0,885. Artinya sudah oke, sudah handal. Ya, sudah handal. Nah, mahasiswa kadang suka nggak bisa menjelaskan tuh apa sih maksudnya validitas dan reliabilitas. Saya kasih contoh gampang aja ya. Misalnya apa ya? Misalnya timbangan lah, timbangan badan ya, timbangan badan. Kita bisa menggunakan timbangan badan untuk mengukur berat badan kita. Oke ya. Nah, tentu saja timbangan itu akan menjadi valid untuk digunakan kalau dia pertama jarumnya mulainya dari angka 0. Gitu. Rentang antara satu titik ke titik yang lain itu sama. Ya kan ya. Dan itu timbangannya memang dibuat sedemikian rupa untuk mengukur berat badan manusia. Jadi itu timbangan badannya valid untuk digunakan. Sah untuk digunakan untuk mengukur ya berat badan saya, berat badannya Yumi misalnya ya, berat badannya Kevin, valid untuk digunakan. Kenapa? Karena memang alat tersebut dibuat untuk mengukur berat badan manusia secara normal. Ada titik nolnya, ya, interval satu titik ke titik yang lainnya sama. Seperti itu, valid. Nah, jadi definisi valid adalah indikator yang kita gunakan pada kuesioner tadi ya, statis 1, statis 2, statis 3, statis 4, statis 5 merupakan indikator-indikator yang sahih, indikator-indikator yang valid untuk digunakan dalam mengukur satisfaction. Gitu terjemahannya. Kalau kalian pengen tahu panjangnya sebuah buku, kalian bisa gunakan alat ukurnya penggaris. Kalau misalnya kalian ingin tahu panjangnya buku menggunakan tali rafia, kan nggak valid kan? Gitu. Kita bisa gunakan alat ukurnya penggaris untuk mengukur panjang dari sebuah buku. Valid itu alatnya. Ya, karena titiknya dimulai dari 0, setiap titik ke titik yang lain juga sama. Gitu ya. Itu definisi valid. Yang berikutnya definisinya reliabilitas. Reliabilitas itu artinya handal, reliable, handal dalam arti konsisten. Jadi tadi kembali ke alat timbang. Saya punya alat timbang ya. Udah valid nih. Sekarang saya ngukur berat badan saya. Pas diukur 80. Waduh. Pengen saya balik lagi ke 80 ya. Udah terlalu berat ini. Ya. Ukur yang pertama 80. Saya turun dong dari timbangan. Naik lagi ya. Coba timbang lagi. Tiba-tiba melejit 90 gitu ya. Loh, tadi 80, sekarang 90 gimana sih? Saya turun lagi. Naik lagi. Loh, sekarang ke 85. Nah, artinya timbangannya nggak reliable. Nggak memberikan hasil yang konsisten. Gitu. Jadi, item ini, item statis 1, statis 2, statis 3, statis 4, statis 5, kita bisa katakan dia menjadi item-item yang handal dalam mengukur satisfaction karena orang akan memberi jawaban yang cenderung konsisten. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk berubah gitu ya. Tadi ngasih 5 jadi 3, jadi 2 gitu. Jadi ya, jadi terjadi konsistensi di situ. Oke ya, untuk validitas reliabilitas saya bahas singkat aja karena ini kan tujuannya untuk hanya membahas cara mendemonstrasikan cara menggunakan software ya. Kalian baca sendiri deh terkait validitas dan reliabilitas. Oke, itu tadi terkait dengan variabel kepuasan. Anggap saja nih, anggap saja yang loyalitas juga hasilnya oke semua lah. Anggapnya seperti kita biar cepat gitu ya. Nah, sekarang kita mau melakukan uji regresi.
ya antara satisfaction sama loyalty. Ya kalau kalian variabel bebasnya lebih dari satu ya berarti apa sama apa gitu ya. Nanti pengaruhnya terhadap apa. Caranya gampang banget ya. Tinggal pilih ini aja, analyze, pilih regression. Nanti sekalian saya demokan dengan asumsinya ya, asumsi klasiknya ya. Dependent terikat, ya terikatnya adalah loyalitas. Dependent itu selalu satu, sedangkan independent bisa lebih dari satu. Seperti itu ya. Nah, statistiknya kita bisa pilih kalau variabel bebasnya lebih dari satu, nanti kita uji multikolinaritasnya ya. Makanya harus di checklist kolinaritas diagnostiknya. Tapi karena kita variabel bebas cuma satu ya nggak perlu. Tapi ini hanya untuk mendemokan aja ya. Kalau kalian nanti variabel X lebih dari satu, ini harus di checklist. Durbin Watson itu kalau nanti ujinya autokorelasi ya. Kalau teman-teman di manajemen keuangan tuh, datanya kan data-data time series ya. Kalau data time series kita perlu nih Durbin Watson. Tapi kalau kita datanya cross section itu udah pernah saya jelasin sebelumnya ya. Cross section itu diambil di satu waktu, maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan. Karena korelasi itu adalah autokorelasi adalah korelasi yang signifikan antar waktu. Gitu ya. Oke, itu yang mainin annotationnya tuh. Ya, itu yang ada merah-merah dihapus dulu tuh. Gimana cara ngapus itu? Ya, kita klik continue. Lalu ini annotationnya dihapus, tadi yang main annotation. Oke, kemudian plots ini nanti banyak nih manfaatnya nih ya. Bisa buat uji normalitas, bisa juga sih. Ya, oke, kita pilih yang Y-nya adalah Z prediction, ya prediksi nilai Z. Nanti di sininya adalah yang residualnya ya. Itu yang main annotate. Ya, annotate-nya jangan dimainin jadi ada garis merah tuh. Ya, atau ini siapa nih? Kita pilih yang normal probability plot ya. Normal probability plot. Continue. Jangan dimainin annotate-nya ya. Oke, terus lanjut lagi. Save-nya sekarang. Save-nya kita nanti untuk uji normalitasnya ya. Uji normalitas kita perlu residualnya. Ya, di sini jadi pilih yang unstandardized ya. Residualnya pilih yang unstandardized. Jadi nanti residual itu selisih antara nilai prediksi sama nilai actualnya. Ya, nilai prediksi sama nilai actualnya. Di slide udah saya jelasin sih yang saya upload minggu kemarin kalau nggak salah ya. Ini seperti ini. Optionnya ide kita cukup pakai ini ya 0,05 ya. Kemudian ini nggak usah diganti lagi. Style ini kalau mau otomatis nggak perlu lah. Nah kalau kalian mau melakukan bootstrap bisa. Misalnya uji validitas kan tadi ke 30 gitu ya. Kadang software kalau SEM misalnya ya 30 itu kan susah dia. Maka harus di bootstrap. Di bootstrap itu direplikasi jadi berapa misalnya jadi 1000 misalnya gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak saya lakukan bootstrap ya. Ini seperti ini cukup. Kita klik OK. Ya, sebelum kita baca hasil, kita uji asumsi dulu yang pertama. Ya, uji asumsi klasiknya dulu seperti apa. Ya, ini kita abaikan dulu. Kita lihat asumsinya dulu ya. Ya, jadi di asumsinya kita lihat sekarang di sini sudah ada variabel baru namanya res1. Ya, residual. Selisih antara nilai prediksi sama nilai actualnya. Misalnya diprediksi nilai actual dari satisfaction misalnya di sini kan 20 ya. Tapi nilai prediksinya misalkan 18. Nah, itu tuh residualnya gitu. Seperti itu ya. Nah, uji normalitas kita lakukan di residual ini. Ya, normalitas di residual. Caranya gimana? Bisa teman-teman pilih misalnya menggunakan teknik deskriptif boleh, mau teknik Kolmogorov-Smirnov boleh ya, mana aja lah yang kira-kira memberikan hasil yang baik gitu ya. Kalau datanya sedikit sih bisa teknik deskriptif aja sih yang lebih pas gitu ya. Ini cuma 30.
Tapi saya coba pakai Kolmogorov-Smirnov dulu deh, bagus nggak hasilnya ya. Kita pilih di sini ya, analyze, non-parametric test, legacy dialog, kita pilihnya yang one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini kita masukkan variabel res1, residualnya ke sini. Test distribution normal, jadi kita uji distribusinya apakah normal atau tidak. Kita klik OK. Ya, ini ya, ternyata dari hasil Kolmogorov-Smirnov, dia hasilnya belum memenuhi sebaran normal. Kenapa coba? Ya, mana sih tadi teh? ini kan dia nggak mendekati garis ya. Nah ini nilai asymptotic significance-nya adalah 0,000. Ini harusnya lebih dari 0,05 harusnya. Ternyata ini kenyataannya lebih kecil dari 0,05. Berarti ada masalah terkait normalitas di sini. Ya. Gimana cara mengatasinya nanti saya jelasin lagi ya. Ini nggak cukup kok cuma sekali pelatihan atau teman sekali dijelasin gitu nggak cukup. Ya, yang jelas di sini ada masalah lah ya terkait normalitas. Bisa juga kita cek pakai deskriptif sebetulnya ya. Kalau ini kan tadi sampelnya sedikit cuma 30 ya. Kalau cuma 30 memang susah. Ya, kecuali 300 gitu ya. Nah, itu. Kalian boleh coba juga teknik yang deskriptif sih. Nah, deskriptif statistik, pilih deskriptif. Nanti masukkan variabel ininya ya, res satunya. Di sininya nanti pilih kurtosis sama skewness-nya. Kurtosis itu keruncingan sebuah kurva, skewness itu kemencengannya. Yang bagus itu kan dia gini. Ya seperti kurva simetris, seperti bell gitu ya. Tapi bisa aja dia terlalu runcing ke atas, bisa juga dia terlalu condong ke kanan, condong ke kiri, bisa begitu. Ya, ini kita klik OK. Nah, kalian lihat dari sininya aja nih. Ya. Bandingkan aja nilainya. Nilai skewness sama kurtosisnya, bandingkan nilai statistiknya sama errornya. Ya, kalau dia masih di rentang min 2 sampai plus 2 berarti bisa dikatakan normal. Karena ini kan cuma 30. Sedikit gitu ya datanya ya. Kalau banyak kayaknya ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan pun ada masalah, ya kita cari solusinya lah. Banyak lah kalian browsing aja di YouTube cara mengatasi sebaran data yang tidak normal gitu ya. Tapi sebenarnya solusinya bisa pakai yang ini sih, deskriptif aja. Jadi membandingkan atau mengacu kepada nilai skewness, ya kemencengan dari kurva sama nilai kurtosisnya, keruncingan dari kurva. Oke ya, itu adalah uji asumsi yang pertama. Ya kita anggap udah oke lah ya, karena ini waktu juga, jadi kita asumsikan ini sudah oke. Padahal ini ada masalah ya, ada masalah kalau pakai Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau pakai deskriptif statistik, kayaknya oke nih. Kalian bagi aja nilainya nih, berapa nih? Coba ya, kita coba bagi nih. Mana kalkulator? Coba kita bagi. Ya, 0,598 ya dibagi 0,427. Tuh ya, 1,4 kan? Yang tadi saya bilang ya, dia rentangnya harus dari min 2 sampai plus 2. Ini kan masih di bawah plus 2, berarti masih oke lah ya. Nanti kalau ada gangguan-gangguan teknis, tolong disampaikan ya, supaya apa namanya ini tetap bagus lah nanti untuk diupload ya, bagi yang berhalangan hadir masih bisa menyimak. Skewness-nya oke, kurtosisnya nah kayaknya bermasalah di kurtosis nih. Kurtosis jadi dia mungkin terlalu runcing atau terlalu datar. Yang bagus itu yang mesokurtik sedang. Gitu ya. Coba nih kita coba aja. Ya, min 0,27 ya minus dibagi 0,833. Ah, ini juga masih oke. Minus 0,32 masih oke. Ya. Jadi di rentang min 2 sampai plus 2. Jadi selalu ada solusi gitu ya. Selalu ada solusi. Jadi kalau ada orang mengatakan pakai teknik ini, waduh kalian jadi jangan terpaku hanya teknik itu gitu ya. Selalu ada solusi.
Ya, salah satunya tadi kalau pakai Kolmogorov-Smirnov dia masih kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa beralih ke banyak cara. Ya, bisa kita salah satu solusinya adalah dengan menggunakan teknik deskriptif. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua itu kan multikolinearitas ya, multikolinearitas. Ya, ini saya hapus aja deh ya, atau ini biarin aja deh. Multikolinearitas itu dilihat dari nilai varian inflection faktornya. Regression, linear. Saya tidak perlu save lagi karena tadi udah muncul kan, res satunya udah muncul kan yang ini kan. Jadi nggak perlu lagi. Seperti ini, yang lainnya tetap diperlukan. Oke, kita lihat sekarang. Ya karena ini regresi linearnya variabel bebasnya hanya satu gitu ya, maka tidak perlu ada uji multikolinearitas. Ya, tapi kalau misalnya variabel bebasnya lebih dari satu, tentu harus dilakukan. Nah ini karena cuma satu ya, cuma satisfaction aja, maka nilai VIF-nya satu, sempurna. Artinya nggak ada. Ya benar kan? Nggak ada, kan cuma satu. Ya, nanti kalau kalian variabel bebas lebih dari satu, ya lihat nilai VIF-nya, variance inflation faktornya. Jangan sampai lebih dari 10 ya, 10 ya. Ya saya sih menyarankan di bawah 5 lah. Ya, walaupun di bawah 10 masih bisa sih. Tapi yang terbaik itu di bawah 5 lah, ya. Nilai variance inflation faktornya. Oke, asumsi berikutnya adalah dulu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi tadi enggak kan, hetero ya, heteroskedastisitas. Ya, jadi model harus memenuhi asumsi homoskedastisitas, kesamaan varian. Jadi kalau variannya enggak sama, maka terjadi heteroskedastisitas. Jadi heteros itu tidak boleh terjadi. Caranya gimana? Caranya ya, variabel ini res1 kita absolutkan terlebih dahulu ya, kita absolutkan. Caranya gimana? Pakai pilih transform, compute variable. Ini saya bikin namanya aja baru ya, ini hapus ya, ini kan yang tadi nih. Push. Ini juga push. Saya bikin nama misalnya abracid gitu ya. Abracid. Ya, abracid adalah absolute residual. Functionnya kita cari di sini all. Ya, ada di sini ABS. Nih ABS ya. Tinggal kita klik, double klik aja. Klik-klik gitu ya. ABS dari apa? ABS dari res 1 ya. Karena variabel residual inilah yang akan kita absolutkan. Gitu ya, yang akan kita absolutkan. Jadi ini tinggal double klik aja nih. Nah, udah masuk ya. Jadi ABS kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Maka sekarang semuanya nilainya menjadi positif, nggak ada yang nilainya negatif. Kita lihat ya. Tuh, semua nilainya jadi positif. Semua nilai jadi positif, tidak ada yang negatif. Nah, kita regresikan sekarang ya, kita regresikan antara variabel bebasnya sekarang tetap satisfaction. Variabel bebasnya sekarang diganti dari satisfaction menjadi abracid. Jadi nanti kalian taruh saya jadi bolak-balik nih, udah ngantuk ini. Jadi ini variabel y-nya ya, variabel y-nya. Loyalitas kita ganti dengan abracid. Jadi kalau kalian punya variabel bebasnya ada 3, ya tadinya kan X1, X2, X3 ke Y. Sekarang Y-nya ganti sama abracid. Jadi X1, X2, X3 ke abracid. Ya, di sini kita analyze, regression, ya linear. Jangan nih Y-nya kita ganti sama yang abracid. Ganti ke sini. Gitu ya. Klik OK. Nah, hasilnya ya sebutnya ini uji Gleiser namanya, Gleiser. Bacanya gimana ya? Gleiser. Ya, hasilnya ini nggak boleh signifikan nih. Ya, variabel bebasnya satisfaction, variabel terikatnya abracid ini nggak boleh signifikan. Ini kan nggak signifikan. Dari mana tahunya Pak? Ini nilai ya biar gampangnya ya, nilai signya
Nilai sinknya lebih kecil dari 0,05, lebih kecil dari 0,05. Jadi tidak signifikan. Berarti model kita memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan kata lain, tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena yang seperti saya sudah upload di GCR, model regresi yang baik itu harus memenuhi aspek blue, base linear unbiased estimation. Ya, oke, ini udah mantap ya, tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel abrasiat sebagai variabel terikatnya. Normalitas udah ya, tadi solusinya pakai deskriptif. Multikonaritas karena ini cuma satu berarti nggak masalah. Kalau kalian lebih dari satu, lihat nilai VIP-nya, varian inflation faktornya. Heteroskedastisitas udah. Otokorelasi nggak perlu karena ini bukan data time series. Udah beres. Sekarang tinggal kita lihat gimana nih keputusan hipotesisnya. Ya, gimana keputusan hipotesisnya? Ya, lakukan lagi aja regresinya. Biar nggak bingung. Abrasiatnya kita keluarin dulu ya. Ganti sama loyalty. Oke, ya. Bacanya nih. Bacanya dari sini dulu nih. Dari sini, dari bawah. Nah, dari koefisien bacanya. Kita lihat satisfaction. Berapa nih pengaruhnya, besar pengaruhnya. Besar pengaruhnya, saya menyarankan yang ini. Yang standardized. Karena standardized seperti korelasi tadi. Nilainya maksimum 1. Jadi kalau kalian lebih dari 1, nilai standardized pasti salah. Gitu, pasti salah. Sama mau pakai Israel juga. Kalau kalian pilihnya yang standardized, pasti nilainya maksimum 1. Kita lihat di sini ya, nilainya 0,923, hampir sempurna. Jadi kalau kalian diidentifikasi masalahnya begini bilangnya, berapa besar pengaruh kepuasan terhadap loyalitas? Jawabannya besar pengaruhnya berapa? Ini besar pengaruhnya 0,923. Besar pengaruhnya segitu. Jadi kalau kepuasan pelanggan, karena positif ya, positif nih kan berarti kalau kepuasan pelanggan bertambah sebesar 0,923 satuan ya. Satuan yang enggak ada di sini satuan aja. Bertambah sebesar 0,923. Maaf. Jika kepuasan pelanggan bertambah sebesar 1 satuan. 1% lah anggaplah. Jika kepuasan pelanggan bertambah 1%, maka loyalitas pelanggan akan naik atau bertambah juga sebesar 0,923%. Jadi besar pengaruhnya segitu, 0,923. Jadi kalau kalian deskripsi nulisnya, berapa besar pengaruh X1 terhadap Y? Jawabannya gitu. Jawabannya jangan kemana-mana. Ya, kecuali kalau kalian pertanyaannya misalnya, bagaimana pengaruh X1 ke Y? Nah, kalau kalian nanyanya begitu, jawabannya adalah pengaruh X1 ke Y, ya, pengaruh X1 ke Y itu signifikan. Dikarenakan memiliki nilai signifikannya berapa, ya lebih kecil dari 0,05. Artinya, kasih penjelasan. Artinya, jika kepuasan pelanggan pada sebuah misalnya restoran gitu ya bertambah, maka akan diiringi dengan peningkatan loyalitas dari pelanggannya. Baru jelasin, setiap kenaikan 1% dari kepuasan pelanggan akan meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,923%. Dan kenaikan ini signifikan gitu. Itu kalau pertanyaannya bagaimana. Tapi kalau kalian pertanyaannya seberapa besar, kalimat penjelasan pertamanya adalah besar pengaruh. Walaupun akhirnya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Bagaimana kan kalian jelasin dulu. Bagaimana pengaruh X1? Kalian jelasin dulu. X1 mampu mempengaruhi Y sebesar X1 mampu mempengaruhi Y secara signifikan. Gitu kan? Dalam arti jika X1 mengalami penambahan nilai
akan diiringi dengan penambahan nilai dari Y. Besar pengaruh dari X1 ke Y adalah sebesar sekian. Jika X1 naik 1%, maka Y-nya naik sebesar 0,923% gitu. Contohnya gitu ya. Tapi kalau kalian pertanyaannya bagaimana, ya tadi saya jelasin bagaimana. Tapi kalau seberapa besar, langsung jawabannya. Besar pengaruh X1 terhadap Y adalah berapa. Jadi susunan kalimatnya kayak gitu ya. Paham ya? Ya, Pak, kenapa nggak pakai yang unstandardized? Ya, boleh aja. Kalau unstandardized berarti ada nilai konstantanya di sini. Ya, cuma kalau nilai unstandardized, nilai loadingnya, nilai betanya ini bisa lebih dari 1. Kalau yang standardized, nilai maksimumnya 1. Saya lebih suka yang standardized karena udah jelas lah kayak korelasi gitu ya. Signifikan tidak signifikannya bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ini juga masih sering keliru nih. T hitungnya rata-rata 1,6 gitu ya. Beda ya. Kita diujinya di dua arah. Artinya diuji di sebelah kanan maupun sebelah kiri dari kurva. Jadi alfa per 2. Ya, alfa per 2. Jadi kalau alfa kalian 0,05 itu bagi 2 jadi 0,025. Ya, hasilnya 1,96. Jadi bandingkan nilai T hitung ini dengan 1,96, gedean mana? Ini kan 12,7 ya, 12,7 jelas lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis kita diterima. Kalau agak pusing, lihat aja nilai signya. Signya kalau lebih kecil dari 0,05 berarti hipotesis kita diterima. Ini kan lebih kecil ya dari 0,05 berarti hipotesis kita diterima. Seperti itu cara bacanya, termasuk untuk variabel-variabel kalau ada variabel-variabel yang lain. Nah, untuk uji ANOVA ya, kalau variabel bebas hanya 1, maka ini diterjemahkan sebagai uji linearitas. Berarti antara satisfaction sama loyalitas terdapat hubungan yang linier. Jadi kalau kepuasan naik, loyalitas naik. Kepuasan naik, loyalitas naik. Kepuasan turun, loyalitas turun kayak gitu. Hubungan yang linier. Dapat dari mana? Dari sini nilai F-nya ya. F hitung bandingkan sama F tabel atau nilai sig-nya aja biar cepat. Ya kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti hipotesisnya diterima. Tetapi kalau pada saat variabel bebas lebih dari 1, memang ini terjemahkan sebagai uji simultan. Ya, uji simultan antara X1, X2 secara simultan kepada Y-nya. Ya. Nah, setelah itu baru kita penjelasan yang ini. Koefisien determinasinya. Tadi kan kalau pertanyaan seberapa besar pengaruh X1 ke Y? Berapa besar pengaruh kepuasan ke loyalitas? Besar pengaruhnya tadi berapa? Ya, 0,923. Nah, kalian tambahkan penjelasannya untuk kalimat ini. Untuk di tabel ini cara penjelasannya adalah variabilitas data dari loyalitas pelanggan sebesar, lihat yang R square ya, 0,852 kita kali 100 karena dalam persen, sebesar 85,2% mampu dijelaskan oleh kepuasan. Sisanya berarti berapa? 100 dikurangi 85. Ya kurang lebih 15% ya. Atau 14,8. Sisanya sebesar 14,8% dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti. Karena kalian hanya meneliti di sini kepuasan sama loyalitas. Tapi udah 84,8% udah mampu dijelaskan oleh kepuasan. Waduh, mantap banget kan? Gitu ya. Sangat tinggi sekali. Gitu. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.